dapat berjalan dengan baik dan lancar Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak di surga, haleluya, amin. Ya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Kita semua diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah pesan keluarga pada malam hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat-sehat selalu. Ya, kemarin yang saya dapat tentang khotbah Pastor Tony Pilongo ya, itu tentang kerinduan untuk mengetahui apa rancangan Allah di dalam kehidupan kita. Firman Tuhannya di Yeremia 29 ayat 11 sampai 13. Mungkin saya bacakan dulu. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat 12, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ayat yang 13, mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Amin, puji Tuhan. Firman Tuhan ini selalu mengingatkan kita di saat-saat masa sulit seperti ini. Nah, kemarin itu ada 3 sifat rancangan Tuhan, yaitu yang pertama itu sempurna. Rancangan Tuhan itu sempurna, itu rancangannya yang selalu mendatangkan kebaikan dan damai sejahtera. Mungkin firman Tuhannya di Roma 8 ayat 28. Nah, mungkin Bapak Ibu mungkin bisa dibaca nanti ya di rumah masing-masing. Yang kedua yaitu sifat tersembunyi, yaitu kita harus terus mencari dan bertanya kepadanya untuk menemukan rancangannya. Firman Tuhannya yaitu di Ulangan 29 ayat yang ke-29. Di sini kita perlu doa dan mencari tahu hingga kita mengerti apa yang menjadi rancangan Tuhan. Yang ketiga itu yaitu progresif, akan nyata seiring dengan kedewasaan dan perubahan budi kita. Firman Tuhannya itu ada di Ibrani 5 ayat 13 dan Roma 12 ayat 2. Nah, kemarin ada langkah-langkah untuk mengenali rancangan Tuhan dalam hidup kita, yaitu yang satu bersungguh-sungguh dalam berdoa dan berseru kepadanya. Yang kedua bersungguh-sungguh dalam mencarinya. Yang tiga bersungguh-sungguh dalam menanyakannya. Ya tentunya kalau kita mungkin di situasi yang saat ini ya tentunya kita jangan pernah meninggalkan Tuhan. Justru kita selalu dekat sama Tuhan, justru kita mencari wajah Tuhan. Apapun sesulitnya saat ini kita tetap harus kuat, kita tetap harus bertahan. Kita jangan pernah ragu, jangan pernah khawatir. Ketika kita mau mencari rancangan Tuhan, tentunya Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Itu yang saya dapat, yang saya mengerti apa yang mau menjadi rancangan Tuhan saat ini. Nah, kemarin itu ada kesimpulannya seperti ini. Rancangan Allah adalah rancangan yang terbaik bagi hidup kita. Walaupun sulit dan rumit untuk mengetahui rancangan Tuhan, namun kita harus terus bertanah dan mencari tahu apa sih rancangan Allah untuk masa depan kita. Masa depan kita itu penuh harapan, selalu tersedia bagi setiap kita, orang-orang yang percaya, tentunya orang-orang yang percaya kepadanya, dengan syarat kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, bersedia diproses oleh Tuhan, serta memahami cara kerja Tuhan atas seluruh kehidupan kita. Nah, kalau saya itu mungkin dalam menjalani kehidupan yang saat ini yang tidak menentu, tentunya tidak menentu. Kalau kita lihat dunia seperti ini ya, virus corona ini yang tentunya tidak tahu kapan selesainya. Kalau kita tidak bersandar kepada Tuhan,
kita tidak mencari wajah Tuhan, tentunya akan berat sekali untuk menjalaninya, Bapak Ibu. Itu saya merasakan. Tapi ketika saya tetap masih mencari Tuhan, masih beribadah bersama dengan istri, ya kan, masih bisa mencari misbahnya Tuhan di dalam rumah kita bersama keluarga, tentunya ada suatu kekuatan yang luar biasa bagi saya dan keluarga. Karena dengan adanya PSBB yang kedua ini, itu sangat sulit sekali gitu kan. Itu dampaknya lebih luar biasa ketimbang daripada PSBB yang pertama. Itu saya ngerasain dalam mencari nafkah sehari-hari ini. Terus terang aja luar biasa sulitnya. Bahkan dampaknya itu bisa melebihi daripada PSBB yang pertama ini. Nah, bagi pekerjaan saya, dan tentunya bagi pekerjaan saya, itu luar biasa sekali. Tetapi saya tidak pernah khawatir, saya tidak pernah kecewa, dan saya selalu percaya sama Tuhan. Karena ketika kita masih mencari Tuhan itu, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Yang jelas itu Tuhan selalu baik dan selalu baik. Gitu. Jadi rancangan Tuhan itu terlalu indah bagi kami. Ya mungkin di saat-saat yang seperti ini, dalam hampir satu minggu ini, aduh sulitnya luar biasa sekali, gitu kan, dalam mencari berkatnya Tuhan. Tetapi ketika detik-detik atau detik-detik terakhir itu, kadang Tuhan itu boleh dibilang mungkin entah menguji atau apa namanya, tetapi puji Tuhan itu selalu memberi berkatnya yang tentunya tepat pada waktunya, yang tentunya cukup untuk berlangsungnya kehidupan kami sehari-hari. Itu luar biasanya Tuhan itu baik kepada saya, kepada keluarga saya. Itu yang saya alami di minggu-minggu ini, yang hampir satu minggu ini, karena terus terang aja itu sulitnya luar biasa sekali. Senang langsung bahkan di daerah Tangsel ini untuk mal-mal itu jam 6 itu udah harus tutup. Gitu. Jadi gimana saya harus nyarinya ini? Dari pagi sampai sore itu, waduh luar biasa sekali. Boleh dibilang di pekerjaan online itu ramainya di antara pagi sampai jam 12. Kalau jam 1 sampai jam 4 itu luar biasa sekali. Aduh, sepinya itu luar biasa sekali gitu. Sepi banget. Sedangkan di jam-jam mal itu dibatasi sampai jam 6 gitu. Jadi ya tetap berserah diri sama Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Yang jelas Tuhan itu tidak pernah mempermalukan kita. Hari ini bisa makan, besok pun bisa makan. Itu udah janji Tuhan, itu udah seperti itu. Itu yang saya alami saat ini, dengan keluarga saya. Jadi puji Tuhan, sampai saat ini kami masih bisa tercukupi dan bisa mencukupkan diri. Yang jelas itu mencukupkan diri. Itu bagi keluarga kami untuk saat ini. Terima kasih, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti teman-teman bisa bersaksi, menyimpulkan tentang khotbahnya Pastor Sony Pilango. Terima kasih, Tuhan memberkati. Yuk silakan, siapa yang mau menanggapi, silakan monggo. Oke, boleh Pak Kardiman aja deh, langsung aja untuk menyingkat waktu. Pak Kardiman, tolong di-unmute Pak Kardiman. Ya, sip. Ya, hari-hari sekarang memang hari-hari sulit bagi setiap orang gitu ya. Artinya bukan setiap orang, tapi kebanyakan orang gitu ya. Hari-hari sulit sekarang itu. Jadi, namun pun hari-hari sulit, kalau Tuhan beserta kita, bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Memang bagi manusia merasa sulit, tapi ketika kita tetap berserah kepada Tuhan, maka kesulitan-kesulitan itu bisa terbuka jalan untuk bagi setiap orang yang percaya kepada Dia gitu. Karena rancangan Tuhan sempurna bagi setiap anak-anaknya gitu. Yang kita dengar kemarin, rancangan itu tidak pernah meleset gitu ya. Rancangan manusia bisa meleset, tapi kalau rancangan Tuhan pasti yang terbaik bagi
setiap orang yang percaya kepada Dia. Nah, kuncinya hanya kita bagaimana ketika kita menghadapi masalah itu, apakah kita melenceng gitu daripada Tuhan. Tapi mari kita, kalau ketika kita dengar seperti firman Tuhan kemarin, yang disampaikan Sony Pilongo itu sangat luar biasa ya. Jadi apapun kita hadapi pada saat-saat sekarang, mari kita tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhan masih memelihara kita. Tuhan masih melindungi kita. Kalau kita bilang kok Tuhan kejam amat, memang kita doang. Contohnya gitu kan, semua dunia pun kena. Tapi bagaimana orang anak-anak Tuhan, apakah sungguh tetap percaya, sungguh tetap bergantung, sungguh tetap berdoa dan berserah gitu kepada Tuhan. Mari setiap kita sih, saya juga artinya seperti yang dalam pekerjaan ya terasa gitu kan, tapi nggak seperti yang terasa banget kalau saya, artinya masih mendingan gitu kan. Tapi puji Tuhan, Tuhan tetap melihara lah. Percaya setiap kita, apapun kita hadapi, rancangan Tuhan sempurna bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Itu yang saya dapatkan dari firman Tuhan. Mari kita lebih lagi tetap bergantung dan percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita ketika kita bergantung sepenuhnya kepada Dia. Kalau kita lihat seperti Ayub gitu ya, Ayub yang disampaikan juga kemarin, masalah Ayub itu besar sekali gitu kan, sampai hartanya habis semua, sampai dia sakit parah, tapi dia nggak pernah melenceng dari kepercayaan dia kepada Tuhan. Dia tahu bahwa rancangan Tuhan itu yang terbaik, maka akhirnya dia merasakan penyertaan Tuhan. Dan kalau kita baca di Ayub itu sangat luar biasa Ayub jadinya. Dia sungguh luar biasa pada akhirnya gitu ya. Jadi mari kita percaya apa yang kita hadapi hari-hari ini, kita tetap percaya apa yang kita hadapi, sakit apapun itu, baik ekonomi apapun. Kita percaya bahwa di balik itu Tuhan tidak pernah membiarkan anaknya. Tuhan pasti tetap melindungi dan memberkati. Jangan kita lihat memberkati langsung cara jasmani, tapi semua cara ketika kita percaya kepada Tuhan, ya kita dikasih sehat aja masih makan selera, itu pun puji Tuhan, itu kan masih selera. Bagaimana kalau orang sakit selera pun nggak makan contohnya. Ini pun masih begitu, kita tetap percaya bahwa Tuhan itu nggak pernah meninggalkan, nggak pernah melenceng apapun yang Dia inginkan, nggak pernah melenceng. Kalau kita sih keinginan kita ya sering melenceng, tapi keinginan Tuhan nggak pernah. Itu sih dari yang saya dapatkan dari firman Tuhan. Tuhan rancangannya pasti sempurna bagi setiap orang percaya kepada Dia. Itu yang saya dapatkan dari firman Tuhan. Amin, puji Tuhan. Oke, terima kasih Pak Kartiman. Lanjut ke Bu Aike aja. Ayo Bu Aike, mungkin ada kesaksian atau apa yang diterima tentang khotbahnya Pastor Sony Pilango kemarin. Ayo silakan. Dari keluarga kami bersyukur. Memang situasi semakin sulit, tapi pemeliharaan Tuhan juga tidak pernah berhenti gitu. Ya sampai saat ini yang paling utama sehat. Terus Amin. Sabar dari online belajar online. Karena itu juga ternyata berat banget. Setiap pagi tuh ngajar Bayu gitu, aduh luar biasa, harus 100%. Karena melengkapi dia DM gitu, jadi harus benar-benar sabar. Suami juga ada kegiatannya Gojek, gitu berkat setiap hari buat kelangsungan hidup kami, buat belanja, buat kebutuhan sehari-hari. Tuhan berkati. Terus kemarin saya udah cerita ke Bu Sarina kemarin sih, makanya ke saya tuh apa lagi gitu. Kemarin tuh di keluarga kami itu ada sedikit cobaan gitu ya. Sebenarnya pikiran sih yang kayak yang lihat gitu pas ke kulkas, terus dia ngeliat ada
di kamar tuh dia sempat nengok ke kamar dan dia ngeliat di kamar ada yang di atas tempat tidur, kata dia di tempat biasa pakai tidur katanya ada yang tengkurap, ada jendela, badannya hitam tuh. Terus tapi dia nggak langsung cerita ke saya, pas sore-sore dia bilang, "Mi, kok aku suka salah lihat ya, ngeliat kenapa deh itu ada hitam tengkurap di tempat tidur, ngeliat ke jendela, sementara di kamar nggak ada orang gitu." Ya udah nggak apa-apa, jangan takut. Nah dia emang ya udah gitu. Cuma malam itu juga jadi nggak harus ngebujukin anak-anak biar nggak takut apa gitu kan. Ya tapi besokannya ya udah biasa lagi. Mereka ternyata emang mungkin karena udah kayak Bayu pernah ngalamin gitu kan, jadi ya kayak udah biasa gitu. Kata saya, yang penting kita berdoa, jangan takut, percaya Tuhan Yesus selalu ada gitu menjaga. Amin. Ya udah akhirnya besokannya tuh ya udah biasa, jadi nggak takut lagi. Makanya saya bersyukur kan, Tuhan ternyata udah nggak takut gitu. Biasanya yang sampai berhari-hari nggak mau masuk kamar, tapi ini cuma semalaman doang mereka ngerasain gitu, terus besokannya udah biasa lagi, udah nggak ada apa-apa. Ya itu sih maksudnya bersyukurnya itu Tuhan tetap menjaga gitu keluarga kami gitu. Itu aja sih kesaksian dari saya. Amin. Oke, puji Tuhan Ibu ya. Yang penting tetap semangat Bu. Nggak usah takut. Kita kan punya Tuhan yang luar biasa Bu. Sebenarnya seperti itu aja. Oke. Lanjut lagi. Langsung ke Fernando aja deh. Fernando, ayo Fernando. Silakan Fernando. Mungkin kalau dari Lina dulu, Lina. Oke, dari siap. Ayo, Lin. keluarga kami sih ya, kalau masalah tentang rencana Tuhan, ya seperti yang dibilang sama teman-teman gitu ya. Setiap hari itu mungkin ada masa-masa sulit yang kita lalui gitu ya. Sama seperti halnya kantor tempat saya bekerja ya. Di mana kantor tempat saya bekerja juga memang mengalami masa-masa krisis yang itu akan berdampak sekali gitu ya sama pegawai ya. Karena dari hasil laporan keuangan ya dari bulan Maret sampai dengan sekarang kan, karena memang kan pekerjaan kantor saya itu dia dalam bidang perbankan ya, apalagi sekarang itu banyak kredit macet ya, tidak ada pendapatan kan, bahkan sampai kemarin pun meeting ternyata melihat laporan keuangan itu minus ya. Itu bergejolak banget gitu ya buat para pemimpin di kantor saya gitu ya, karena dengan laporan keuangan yang minus bagaimana bisa menggaji karyawan ya, karena pendapatan nggak ada ya, terus biaya operasional tuh tiap bulan terus berjalan ya, dan itu pergumulan banget gitu ya buat diri saya sendiri gitu ya, karena memang untuk laporan keuangan tersebut gitu ya akan dikaji gitu ya sampai nanti akhir tahun ya, apakah memang perusahaan ini bertahan atau tidak ya. Nah, memang itu yang semua perusahaan itu alami gitu ya. Tapi saya percaya gitu ya bahwa Tuhan sebenarnya Sinyalnya putus ya? dia juga menghimbau ya bahwa untuk Olin? Iya, Karolin, putus lagi ya? Sinyalnya ya?
Caroline. Halo, Caroline. Mana? Oh, oke deh. Nanti disambung lagi aja untuk Caroline. Untuk saat ini langsung aja ke Ibu Purnama. Ayo, Bu Purnama. Kamu ke Caroline. Shalom semua. Salam. Kalau saya kesaksian aja ya. Ya, siap. Minggu lalu jam segini kita itu ada di rumah duka. Ya itu ponakan saya yang meninggal kemarin, itu udah kita doain. Dia hanya sakit sekitar hampir 2 bulan doang gitu ya. Itu apa, kita merasa terpukul, kita udah doain, udah gimana ya, tiba-tiba gitu ya kehilangan. Tapi satu hal yang saya ambil, orang tuanya langsung bilang begini, sama kayak khotbah kita, rancangan Tuhan adalah rancangan yang terindah gitu. Jadi kalau dia misalnya masih hidup atau sembuh tapi tidak bisa 100% seperti sedia kala, mungkin dia akan kalau kamar mandi ditemenin gitu ya, mandi juga dituin. Jadi kayak mamanya bilang begini, mungkin itu yang terbaik ya buat dia. Jadi kita juga nggak susah gitu ya. Dalam saya pikir ibunya punya iman yang kuat gitu ya, walaupun ya namanya anak masih gadis ya, nggak rela gitu ya waktu menerima kabar itu. Tapi kemarin ibunya udah kuat, mungkin itu yang Tuhan berikan yang terbaik gitu ya. Itu yang bisa menghibur kita gitu. Kadang saya pikir kita udah berdoa kok nggak dijawab ya Tuhan gitu ya, kenapa malah Tuhan ambil gitu ya. Kadang-kadang saya pikir begitu berdoa, tapi sebelum dia meninggal saya mimpi dia itu sehat, terus dia kayak pamit gitu ya. Dia juga udah bilang katanya ke mamanya, kok mama sama papa ninggalin aku gitu. Jadi udah ada tanda-tanda, cuman kita nggak tahu gitu ya. Nah itulah yang terbaik yang diberikan Tuhan gitu. Waktu kita terima cobaan itu kita nggak kuat nggak yakin gitu, tapi sesudah dikubur kemarin dikatakan begitu, mungkin itu yang terbaik gitu ya. Karena Tuhan nggak pernah ngasih yang rancangan yang tidak baik gitu ya. Bersyukur semua kemarin berjalan dengan baik, tinggal penghiburan buat orang tuanya gitu ya, namanya anak gadis mungkin sangat terpukul, nanti dibantu doa aja gitu. Makasih. Oke, amin. Ayo lanjut aja ya, lanjut ke Bu Samir ya. Bu Samir ya. Samira. Samiri. Ya. Silakan Bu. Salam. Yuk Bu. Yuk salam. Kecil gitu, Pak. Kesaksian aja ya. Ya. Hari Senin 4 hari lalu ya, Pak Fatur itu kurang sehat gitu. Jadi dia merasakan tuh perutnya itu bengkak. Terus kalau dia mau buang air besar ke kamar mandi, nggak jadi gitu, nggak bisa nggak bisa susah lah gitu. Terus dia udah banyak minum air putih lah gitu, udah saya bikin kunyit lah, kayak di kampung itu kan ramuan ramuan lah itu, bikin kunyit sama telur gitu kan. Tapi cuma sedikit aja sakitnya berkurang, tapi sekarang udah kalau dia duduk dia selalu mengeluh gitu, terus wajahnya juga pucat. Jadi kalau makannya kalau makan ya normal, cuma dia merasakan itu sakit banget, dia bilang gitu. Tadi minta didoakan biar tadi kan saya bilang nggak usah kesan dulu, biar ke dokter Wiwi aja kan gitu. Tapi dia bilang jangan dulu, biar saya minta resep ke dokter Tini, dia bilang. Jadi sekarang dia lagi tidur ya, kalau dia duduk di kursi kayaknya dia gimana yang merasakan sakit dan ngerasa itu bengkak gitu kayak di perutnya di bawah siku kita yang kiri. Jadi minta didoakan supaya ya Pak Fatur sembuh.
Oke, amin Bu. Nanti didoakan bersama-sama ya Bu. Oke, lanjut aja, lanjut. Oh ya, ada lagi Bu? Ada lagi? Oke, sip. Lanjut ke Pak Putra. Pak Putra. Pak Putra. Aduh, ini udah lama nih kayaknya nggak kelihatan nih. Ayo. Siap. Ayo. Tadi ke rumah. Oh, tadi ke rumah. Ya. Ayo Pak Putra, silakan Pak Putra. Ya, sehat-sehat semuanya lah kita lah ya. Amin. Supaya jadi apa ya? Kalau saya malah makin gemuk ini. Gawat. Waduh. Koper nih. Gawat. Dia kumat terus. Ya, jalan dulu lah. Emang Brema dulu lah. Ya, oke, ayo. Ayo, boleh Tina, ayo Din. Ya, aku nambahin aja ya, puji Tuhan ya, kalau kita sekarang masih dalam keadaan sehat-sehat gitu ya. Dalam kondisi yang sekarang malah tingkat COVID itu kan semakin meningkat ya. Bukannya semakin turun, malah semakin meningkat. Dan malah makin mendekat ke kita gitu. Di tempat kita aja RT-nya nggak tahu positif apa enggak, cuman pas hasil rapidnya dia positif. Udah gitu di blok yang tengah itu ada yang udah positif swab-nya, dia bilang kayak gitu. Jadi maksudnya semakin kesini bikin kecemasan gitu sebenarnya ya, bukan kita semakin tenang semakin cemas gitu. Cuman ya kita udah berusaha mengikuti protokol, kita udah ikutin apa yang seharusnya perlu kita lakukan gitu, tapi ya terlalu takut juga nggak akan membuat kita tenang juga hidupnya gitu. Jadi lebih berserah aja ke Tuhan gitu. Nah, dengan kondisi yang sekarang semakin meningkat juga kan, jujur aja kalau ekonomi negara kita aja juga udah semakin kacau gitu ya. Ditambah Jakarta juga ada PSBB lagi katanya gitu kan. Nah, apalagi di tempat saya jualan juga sepi gitu. Tapi saya ya udah gitu, lebih berserah aja kepada Tuhan gitu. Mungkin rancangan Tuhan, buktinya kalau bulan lalu aja Tuhan cukupkan, ya apalagi bulan ini gitu sih, saya mikirnya gitu aja gitu. Kalau sekali lagi sih kalau makan kita nggak kurang gitu, cuman kan ada pertimbangan-pertimbangan kayak cicilan rumah gitu kan. Tapi ya puji Tuhan lah, bulan lalu Tuhan cukupkan, ya bulan ini juga pasti Tuhan cukupkan gitu. Walaupun semakin meningkat yang tingkat corona, orang juga pada takut kan keluar sekarang belanjanya online gitu. Tapi ya puji Tuhan gitu, ada aja sih Tuhan kasih jalannya untuk buat anak-anaknya nggak kekurangan gitu sih. Itu aja sih yang mau saya sampaikan gitu. Amin, puji Tuhan ya, tetap semangat buat Dina dan Pak Semangat. Putra. Oke, lanjut ke Lia. Ayo Lia. Ya, kalau saya sih tentang rencana Tuhan, bicara tentang rancangan Tuhan, saya selalu percaya sama yang namanya rancangan Tuhan, tetap rancangan yang mendatangkan kebaikan gitu. Jadi meskipun dalam kehidupan saat ini yang kadang-kala seakan membuat kita nggak ngerti, kadang-kadang membuat kita jadi kayak nggak melihat harapan lagi, tapi tetap saya percaya bahwa Tuhan itu selalu baik. Seperti kesaksian saya yang kemarin-kemarin saya sudah bagikan, Tuhan selalu menyertai saya dan keluarga. Makanya dalam hal-hal keadaan sulit-sulit seperti ini, saat ini yang kita alami, saya selalu percaya Tuhan nggak pernah ninggalin gitu. Makanya firman Tuhan kemarin yang siapa itu namanya, Pak Pilongo bawain itu. Ya, Pak Sony. Iya, Pak Sony Pilongo ya? Iya. Iya. Itu benar-benar ngajarin saya bahwa kita harus benar-benar bersandar sama Tuhan, benar-benar mencari Tuhan, benar-benar bertanya sama Tuhan bahwa Tuhan itu sebenarnya mau apa dalam hidup kita, sebenarnya Tuhan mau apa sih dalam kehidupan kita, sebenarnya rencana Tuhan itu apa sih untuk hidup kita. Makanya saya benar-benar belajar tentang hal itu kemarin. Itu sih yang saya dapatkan. Oke, terima kasih Lia. Lanjut saya ke Pak Simanjuntak. Halo Pak Simanjuntak. Aduh.
Ayo Pak, monggo Pak, silakan Pak. Mungkin ada kesaksian-kesaksian mau dibagikan kepada kami nih Pak. Monggo Pak, silakan Pak. Oke, ya salam, selamat malam Halo untuk Pak. saudara-saudariku yang tetap setia di dalam Tuhan. Amin. Ya, saya mungkin tidak bisa katakan bersaksi, cuma kita hanya sharing aja ya, sharing informasi. Boleh. Nah, yang mana tadi ada beberapa saudara-saudari kita yang mengatakan bahwa COVID-19 ini memang kembali seperti bulan Maret yang tempo hari. Memang kalau kita rasakan, saya rasakan juga sendiri, ini memang sangat-sangat kayaknya dia kembali bahkan lebih di atas ini loh. Makanya untuk ini kita ya harus benar-benar hati-hati ya. Ya panik tidak, tapi waspada. Gitu aja. Dan memang ya inilah yang kita yang anak-anak Tuhan namanya, kalau kita bilang tuh ya kita tetap harus berdoa lebih lebih giat lagi, lebih tekun lagi untuk berserah kepada Tuhan, apapun masalah kita. Jadi yang ya tidak mustahil lah di dalam Tuhan. Apapun itu. Memang tergantung kepada kita lagi, kembali ke kita lagi. Bagaimana kita menyikapi, menanggapi. Karena memang Tuhan itu tidak, walaupun kita berdoa sampai maaf kita bilang sampai kita berlinang air mata, dia tidak langsung berikan itu, jawab itu apa yang kita doakan. Cuma dia mau melihat bahwa kita ini anak-anaknya nih, bagaimana bentuk daripada keinginan dalam doa kita tadi. Jadi memang ini juga saya rasakan benar. Ya kadang-kadang saya jujur, saya kadang-kadang galau juga ini. Melihat suasana yang tidak kondusif ini memang benar-benar ini. Kadang-kadang ini anak-anak saya juga ya. Kita itu jadi istilah anak-anak bahasa sekarang tuh jadi rempong gitu loh. Karena apa? Ini kan demi berkesinambungnya kehidupan, ya. Karena kita tidak tahu hari esok itu bagaimana, ya. Yang itu aja yang dapat saya sharing buat teman-teman yang yang di dalam Tuhan. Ya memang mungkin ini minta maaf, saya sebelumnya memang saya sudah tidak mengikuti online kesan keluarga Pak. Kesan online Pak. Kesan online, iya benar-benar. Ya inilah kerinduan ya. Saya juga jujur saya bilang sampai saat ini aja udah mulai bulan Maret tempo hari. Kalau ini kan sudah bulan 9, 6 bulan. Ini kerinduan saya itu untuk bertemu face to face kepada teman-teman ini di rumah Tuhan tuh sangat ingin sekali, kuat sekali. Tapi memang inilah Tuhan mau melihat kita ini bagaimana bentuk asli manusia ini, saya kira begitu. Jadi memang yang saya tadi kerinduan tadi itu ya dengan inilah tadi kita online ini ya. Inilah yang satu hal yang positif yang perlu kita pupuk sampai kapan. Ya kita kan tidak tahu COVID-19 ini sampai kapan selesainya. Nah, makanya saya bilang inilah kelihatan kita di sini asli kita ini ya. Artinya menyikapi tentang si COVID tadi ini. Itu aja kesan dan saya sharing kepada saudara-saudariku yang tercinta yang di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak. Tetap sehat selalu ya Pak. Semangat Pak. Oke. Saya lanjut langsung Bu Pratiwi. Bu Pratiwi ini kok nggak ada gambarnya nih? Oh nggak ada. Oh ya. Oke. Saya mau ngucapin dulu deh ke Ci Helen dan Ko Edi nih. Selamat ya Ci. Ko Edi atas kelahiran anaknya yang kedua ya. Putranya. Oke, sehat ya. Sehat semuanya ya. Oke. Nah, mungkin ada yang mau disampaikan Ci Helen? Ayo. Ini Ko Edi. Halo Ko Edi.
Ayo Celen boleh kalau mau ada yang disampaikan, ayo monggo. Mau sampaikan apa Edi? Terima kasih atas doanya teman-teman. Sekarang udah baikan saya. Udah ya. Apa yang timbul kayak gini muka Bapak? Ayo Celen, lanjut Ya. Celen. Udah. Lanjut. Oh, gitu aja. Ya, sehat terus ya, Tetap sehat terus ya, Ci. Cepat pulih lagi ya, recovery-nya ya. Oke. Oke, kayaknya tadi Bu Pratiwi itu kayaknya ada itu. Bu Pratiwi? Bu Pratiwi? Bu Pratiwi? Nggak ada. Bu Pratiwi? Oke. Ada tuh kayaknya Pak, ada Pak. Ada ya? Ada Ayo, Bu. kayaknya. Bu Pratiwi. Kayaknya. Lagi nyumpet di belakang selimut kayaknya tuh. Bu Pratiwi, monitor Bu, monitor. Tuh kan. Monitor. Tuh kan, nongol kan di monitor. Aduh, kok kebalik Bu? Bu, kok kebalik? Ini gimana nih kita? Ntar kita balik juga nih. Bu, Siap, di siap, unmute siap. dulu Bu. Ayo, di unmute dulu. Bu, saya udah kebalik, Ibu nggak kebalik, Bu. Gimana, Bu? Ayo Bu, di unmute, unmute. Oh, ya udahlah. Ayo Bu, masih kasih kesempatan nih. Di unmute Bu, unmute. Mengucap Nah, syukur sip. aja diberi sehat sampai puji saat Tuhan ya. ini masih bisa bekerja. Amin. Ya, itu aja. Terus kalau kesaksian, puji Tuhan mulai bisa jualan keliling nih. Aduh, amin. Penjajahan jualan keliling. Bu, jualan apa, Bu? Sama suami. Hah? Ya, jualan-jualan apa aja lah. Yang penting menghasilkan sesuatu buat biaya anak sekolah itu aja lah. Amin. Ya, Oke, bersyukur oke, oke, aja. oke. Ya. Yang penting tetap semangat. Terutama oke, sehat Bu. itu aja ya. Ya, oke. Kalau sehat Oke, kan ya. enak buat kerja. Itu aja deh. Ya. Terima Oke. kasih. Ya, salam ya Bu buat Bang Eli. Tetap semangat. Ya. Nah, oke. Saya lanjut langsung ke Kosaron aja deh. Ayo Kosaron. Kosaron Ya. aja deh. Luar biasa nih, baru pernah kita share grup kesan lagi jumlahnya segini, jadi semangat lagi juga teman-teman. Kalau ngelihatnya sedikit tuh jadi hati juga aduh nyes gitu. Kalau kayak begini kan banyak, wah semangat gitu juga. Dengar cerita teman-teman, dengar kesaksian, itu membangun loh. Maksudnya, oh teman-teman juga memberi kekuatan kepada saya, teman-teman mengalami yang sama. Malahan teman-teman mungkin dapat mendoakan kita. Saya sih cuma teringat doang keadaan di depan nggak pasti, banyak yang abu-abu lah gitu. Tapi yang pasti kita berjalan bersama Tuhan, yang pasti janji-janjinya pasti, dan saya selalu ingat bahwa di Alkitab itu ada 365 kali, bahkan tepatnya 366 kali kata jangan takut, percaya saja sama Tuhan. Nah itu tuh 366 tuh udah sama tahun kabisat katanya. Kan ada 29 Februari itu. Tuhan udah sediakan. Benar-benar detail sekali. Jadi kita terus melangkah bersama Tuhan. Pak Fatur yang lagi sakit juga, saya percaya Tuhan akan sembuhkan. Sekarang udah bangun lagi. Yes, mantap. Kalau ngeliat senyumnya tuh yang lagi sakit gitu, kita juga jadi semangat. Apalagi kita yang sehat-sehat. Dan yang tadi katanya ada nambah berat badan. Kan jadi lebih Itu bangun terus. Oke, segitu aja sih dari saya. Kita harus tetap terus berdoa. Kata Pak Sony Pilongo juga terus sungguh-sungguh terus berdoa. Sekarang kita ada doa fajar.
setiap hari Senin jam 5.30 pagi, dan doa Rabu yang seperti biasa jam 6:30 malam. Saya lihat teman-teman banyak yang setia datang, dan sekarang kita ditambah lagi porsinya untuk doa Fajar 5.30 setiap hari Senin. Itu Zoom-nya pasti akan saya bagiin selalu di grup family yang besar yang kita semua ada di situ. Saya percaya wadah-wadah yang diberikan juga itu menjadi kekuatan dan menjadi wadah yang baik dan benar bagi kita. Oke, ada yang mau didoain? Kayaknya Caroline yang bertugas, dia sinyalnya bermasalah. Saya akan gantikan dia. Kita akan berdoa untuk Pak Fatur yang lagi sakit, perutnya bengkak, dan yang lain. Apakah ada yang mau didoakan? Boleh teman-teman? Ya, saya Pak. Boleh Pak Simanjuntak ya, bagaimana? Supaya bisa tidurnya nyaman begitu. Karena saya kadang-kadang nggak bisa tidur gitu, gimana gitu. Pikiran Pak, apa gimana? Ya, kebanyakan masukan pikiran tuh yang masuk gitu. Jadi saya tuh bantu pakai obat tidur gitu. Waduh. Kalau saya secara fisik saya sehat, maaf. Secara fisik saya sehat. Itulah nggak tahu kenapa kok bisa ini saya udah berdoa berserah kepada Tuhan untuk bisa bahwa saya bisa istirahat, tidur malam, tidak ada gangguan, tapi ada aja pikiran yang yang datang. Ya. Itu. Baik ya. Ya, nanti didoain lagi. Ya Pak, silakan Pak Fatur, apa lagi? Ya, nanti didoakan anak-anak juga ya, nanti hari Senin ujian ya. Siap. Ujian apa? UAN berarti Pak? UAS, ujian sekolah. Ya, betul. Ya. Oke. Terus nanti di daerah kami ini tolong didoakan juga, ini udah termasuk zona merah ya. Ya. Oke. Udah banyak yang ini ya udah ada positif. Oke. Ya. Siap. Kalau didoakan juga nanti itu ya lingkungan Rawakalong khususnya ya. Iya. Lingkungan Ibu Sarina sama Dina juga ya katanya RT-nya positif ya. Oke, siap. Ya. Ada lagi teman-teman, Bu Purnama, tangannya Timothy udah baikan, udah mau sempurna apa gimana? Udah, tapi masih tetap terapi. Terapi, oke. Kali. Siap. Oke, Ko Edi, Helen, Michelle-nya udah mantep? Ini sih ya, sakit perut. Masih sakit perut. Kayaknya itu yang Michelle-nya nih. Tapi itunya BAB-nya sih udah lancar. Cuman masih ngeluh sakit perut gitu kadang-kadang gitu. Oke, doain Michelle mungkin itu masalah perut ya kok ya, berarti sekarang ya. Oke. Dina, ada yang mau didoain Dina? UAS ya. Halo Prinses. Untuk lingkungan aja. Oke. Untuk lingkungan ya, sekalian sama Bu Sarinah kalau gitu ya, sama Kak Emi. Ya. Oke, siap. Lia, gimana? Ada yang mau didoain Lia untuk Cada? Iya, buat keluarga aja, Pak. Siap. Oke, itu berarti secara umum. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau didoakan, kita akan menaikkan pujian karena lumayan hari ini kita agak cepat sharingnya. Kita akan menyembah Tuhan, kita kasih porsi menyembah Tuhan agak lebih lama hari ini. Kita akan sebentar, saya akan sharing screen-nya. Amin, terima kasih Dina. Oke, pada tahu ya lagunya ya, sebab itu kau memujimu, engkau Allahku. Kita akan menaikkan lagu ini bersama. Yuk, kita masuk ke dalam doa. Aku ke gunung kudusmu, di tempat kediamanmu, biar kemuliaan melingkupi
melingkupi hidupku dan jiwaku akan dipuaskan. Hanya denganmu itu yang ku perlu, kau sumber penghiburanku, dan kau yang membangkitkan air mataku, jadi lembah yang berair. Sebab itu ku memuji Engkau Allah, mulutku kan selalu memuji-Mu, dan angkat tinggikan nama-Mu, Yesus kemuliaan bagimu. Bawaku ke gunung kudus-Mu, ke tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan-Mu melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya denganmu itu yang ku perlu, kau sumber penghiburanku, dan kau yang membangkitkan air mataku, jadi lembah yang menghalangi. Sebab itu memuji Engkau Allah, mulutku kan selalu memuji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama Yesus kemuliaan bagimu. Sekali lagi kita katakan, bawaku ke gunung kudus-Mu, bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan-Mu melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya denganmu itu yang ku perlu, kau sumber penghiburanku, dan kau yang membangkitkan air mataku, jadi lembah yang berair. Sebab itu memuji Engkau Allah, mulutku kan selalu memuji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama Yesus kemuliaan bagimu. Sebab itu memuji-Mu Engkau Allah, mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus kemuliaan bagimu. Sebab itu
Yesus, Yesus kemuliaan bagimu, Yesus kemuliaan bagimu, Yesus kemuliaan bagimu. Haleluya Yesus, mari kita sembah Dia. Kita sembah Allah yang hidup, kita sembah Allah yang berkuasa. Sembah Dia yang mengukuhkan selalu pujimu, menangkapkan sembahmu Yesus. Kami sembah Tuhan. Mari kita sembah Dia, teman-teman. Mari kita agungkan namanya. Walaupun kita nggak satu tempat. Haleluya, haleluya. Kita satukan roh kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagi kami. Kita sembah Tuhan Yesus kita, kita sembah Dia. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Haleluya, 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 Tuhan. Tuhan, betapa besar Kau Tuhan, semua akan melihat besar Kau Tuhan, besar Kau Tuhan. Kau Tuhan, betapa besar Kau Tuhan, semua akan melihat besar Kau Tuhan, nama di atas segala nama, nama di atas segala nama. Kau layak terima puji,
sia-sia hatiku bernyanyi. Kau besar, besar Kau Tuhan, besar Kau Tuhan, betapa besar Kau Tuhan, semua akan melihat besar Kau Tuhan, semua akan melihat besar Kau Tuhan, semua akan melihat besar Kau Tuhan. Sungguh Kau besar Tuhan. Kau besar bagi kami, Yesus. Amin, Yesus. Kau lebih besar daripada masalah kami, dan kami percaya Tuhan, masa depan kami hanya di dalam tangan-Mu, Yesus. Untuk masa depan yang penuh harap dan damai, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percayakan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Sebentar kami akan menaikkan doa syafaat kami, Tuhan. Kau yang bertahta, Tuhan Yesus, terhadap doa-doa kami. Kami percaya 2-3 orang berkumpul. Engkau sendiri akan menjawab doa kami, Tuhan. Amin. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus. Saya minta Kak Purnama tolong berdoa untuk negara kita, khususnya untuk pandemi ini, supaya cepat berlalu. Pemerintahan Indonesia juga dapat menanggapinya dengan cepat, supaya semua aturan-aturan yang dibuat dapat menangkis semua pandemi. Saya silakan kepada Kak Purnama. Terima kasih Tuhan, saat ini kami Tuhan berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan kami rindu Engkau melawat bangsa dan negara kami Tuhan dalam masalah COVID ini Tuhan yang belum terselesaikan ya Bapa. Tuhan kami hanya berdoa kepada Engkau ya Bapa. Tuhan Engkau izinkan jadi Tuhan untuk sesuatu hal yang kami belum mengerti ya Bapa, tapi Tuhan kami mohon padamu Tuhan, Engkau yang membantu untuk penyelesaian Tuhan masalah COVID ini bangsa dan negara kami ya Bapa. Masyarakat Tuhan agar bisa Tuhan melakukan sesuai dengan protokol kesehatan ya Bapa, agar mereka senantiasa bisa memakai masker kemanapun pergi Amin ya Bapa. Tuhan, pada taat semua terhadap protokol kesehatan. Kami ini Tuhan, perekonomian bangsa kami agar tidak merosot Tuhan, tidak terjadi resesi Tuhan, tapi Tuhan perekonomian bangsa kami tetap berjalan stabil ya Bapa. Amin, dalam nama Yesus. Kami rindu Tuhan bangsa kami ini Kau pulihkan ya Bapa. Tuhan kami juga berdoa untuk setiap orang yang sudah terkena ya Bapa. Biar Tuhan yang menolong mereka untuk memberikan kekuatan agar lebih banyak lagi. Bapak, kami yakin dan percaya Tuhan, semuanya ini Tuhan Kau izinkan terjadi karena sesuatu hal yang lebih baik Tuhan yang akan Kau berikan untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Saya minta tolong Bu Partiwi berdoa untuk yang sakit. Ada Pak Fatur yang sedang sakit perutnya, bengkak, merasa sakit di bagian perut kiri bawah. Sekalian juga berdoa untuk Timothy yang terus tangannya boleh diperbaiki, boleh terus disembuhkan dan cepat normal. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini kami bersatu hati berdoa untuk setiap saudara kami yang sakit Tuhan, di mana saat ini berdoa untuk Tuhan. Tuhan, Kau yang tahu salah kondisi keadaan berikan kesembuhan Tuhan. Amin. Apapun dia alasan kami tidak tahu. Tidak ada sakit yang berat. Tuhan menjaga Pak Fatur. Kesembuhan dia Tuhan. Melalui makanan, melalui Fatur, biarlah melalui Tuhan tangan-Mu yang Maha Kuasa Pak Fatur akan sembuh Tuhan Yesus. Berkati juga obat-obatan sudah diminum Tuhan, bukan kesembuhan yang menjadi kesehatan kekuatan lagi ya Bapak. Tuhan kami serahkan Pak Fatur Tuhan, apapun yang rencana-Mu di dalam setiap apapun yang dirasakan saat ini, biarlah Tuhan Kau Allah yang tolong. Terima kasih Tuhan, berkati
semua apa yang sudah diminum, baik juga apapun ramuan-ramuan yang sudah diminum bisa menjadi kesehatan dan kesembuhan dari sakitnya Bapak. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik, kami yakin dan percaya Bang Fatur akan sembuh. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Timothy Tuhan, di mana ada sempurnakan kembali tangan Timothy ya Bapak, tanpa gangguan suatu apapun. Biarlah tangannya sempurna lagi, tangannya tidak ada sakit lagi, tidak ada luka lagi Tuhan, dan saya biarlah kedepannya boleh menjadi tangan yang berguna, sehat, kuat, dan terus tetap sempurna Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik, kami serahkan Timothy ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pak Fatur, saya minta tolong berdoa untuk Pak Simanjuntak yang terkadang tidak bisa tidur. Berikan Tuhan kedamaian di dalam hatinya, di dalam pikirannya, semoga dia bisa tidur dengan lelap dan mendapatkan kedamaian yang sejati. Oke, mari kita bersatu dalam doa untuk Pak Simanjuntak bersama-sama. Bapak dalam surga, tadi kami berdoa Tuhan, Pak Simanjuntak Tuhan, yang mana seperti Tuhan, untuk tidurnya agak susah karena Bapak. Dialah Tuhan ada ramu, kurang percaya segenap hati dia berikan baik nyata kasih Tuhan juta saja kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan. Hanya Roh Kudus yang ada di dalam setiap kehidupan Bapak. Amin, amin. Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati keluarganya juga Tuhan, istri dan anak-anaknya juga Tuhan. Dan kau sertai, kau pegari dengan malaikat-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah urapan Allah, keluarga Pak Simanjuntak dan Bu Ani. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, kami serahkan keluarga Pak Simanjuntak di dalam tangan kasih-Mu Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Bu Lia, tolong berdoa untuk anaknya Ko Edi, Michelle, yang masih suka sakit perut, supaya Tuhan berikan kesembuhan total kepada Michelle, supaya dia bisa makan, tidur dengan baik. Silakan Bu Lia. Bu Lia, boleh Lia? Di-unmute dulu. Lia, silakan berdoa untuk pokok doa tersebut. Anaknya siapa tadi Pak? Pak Edi, Michelle. Sakit apa ya Pak? Perutnya sakit, masih suka sakit perut, kemarin sempat sembelit, supaya cepat sembuh, total sembuh. Berdoa. Tuhan Yesus, kami datang padamu lagi Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus untuk adik Michelle Tuhan, adik Tuhan, Tuhan, kami berdoa untuk Michelle ini Tuhan yang sakit, Tuhan, kami percaya Tuhan, kesembuhan dalam nama Tuhan yang setiap penyakitnya dengan diluputnya Kau yang Tuhan yang kasih kesempatan Tuhan bersabar Tuhan dalam perjalanan proses penyembuhannya Tuhan kami percaya Tuhan. oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Amin, amin Tuhan. Saya minta tolong Dina berdoa untuk keluarga Lia, supaya pacadanya juga, supaya terus Tuhan berkati, Tuhan jagai, bayi yang baru lahir juga Tuhan yang selalu jagai, beri kesehatan dan kekuatan. Silakan Bu Dina. Oke, sinyal Dina lagi nggak bagus, tolong bisa minta Helen berdoa untuk pokok doa tersebut. Tuhan, untuk dia Tuhan, dan juga sadar Tuhan, yang terus campur tangan-Mu Tuhan, untuk keluarga ini terus Kau. Ya, Yesus. Ya, Bapak. Tuhan, untuk pekerjaan
Pada juga ya Bapak, Engkau yang Amin. Pekerjaan Pak Cada Tuhan. Kekuatan, kesehatan, berkat kebutuhan mereka Tuhan, cukupkan ya dalam nama Bapa. Tuhan Yesus. Lindungi sertai keluarga ini Tuhan. Jagai Kasih-Mu Tuhan tetap mengalir anak bagi yang baru mereka. lahir Ada juga di Yesus. tangan mereka Tuhan. Haleluya. Berkati keluarga ini, anak-anaknya Kau berkati juga. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapak. Ciuli tolong berdoa untuk lingkungan di tempat kita tinggal, di masing-masing tempat tinggal kita, terutama untuk lingkungan Bu Sarina dan Dina dan KMI yang sedang bahaya merah, juga lingkungan rumah tinggal Pak Fatur. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan, saat ini juga kami mau berdoa Tuhan untuk lingkungan sekitar kami Tuhan yang saat ini sedang banyak virus wabah virus corona Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau yang melindungi lingkungan kami, Kau yang memagari kami dari COVID-19 Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau Allah yang menolong kami, Kau Allah yang melindungi kami, Kau Allah yang memproteksi kami dari virus-virus yang corona ini Tuhan. Kami percaya Tuhan lingkungan sekitar Pak Fatur, Dina, Puri Serpong dan lingkungan Serpong dan semua lingkungan yang ada Tuhan, kami percaya Tuhan Kau yang akan melindungi kami Tuhan dari segala macam penyakit ini Tuhan. Karena Engkau Allah yang baik Tuhan, Allah yang menolong kami Tuhan, Allah yang memberi perlindungan bagi kami Tuhan, sehingga kami terluputkan dari virus ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau yang akan memberkati keluarga kami Tuhan, akan memberikan kesehatan, keselamatan bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan semoga kami selalu dalam lindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Bu Sarina tolong berdoa untuk para pemimpin gereja, untuk gembala kita dan para PK yang ada di Tangsel. Juga berdoa untuk setiap orang yang ada di sini yang mengikuti Zoom kesan kita pada malam hari ini. Keluarganya diberkati, dijagai Tuhan. Bapa yang baik, Allah yang kami sembah dan kami muliakan pada malam hari ini juga Tuhan. Kami mau bawa Tuhan pemimpin kami dalam tangan-Mu, Pastor Mimi Tuhan, Kau yang berkati hamba-Mu ini dalam setiap pelayanannya juga Tuhan, untuk terus dia tambahkan hikmat, kebijaksanaan Tuhan, untuk gereja-Mu, amin. Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan kepada Pastor Mimi Tuhan, berikan terus dia semangat baru, urapan baru, setiap kerinduan hati dia, setiap pergumulannya juga Tuhan, Engkau terus campur tangan, Engkau terus yang bekerja dan tolong dia dalam setiap apapun yang dia butuhkan juga Tuhan, Tuhan yang cukupkan semuanya Bapa, kiranya kasih-Mu terus Tuhan selalu melimpah untuk Bu Mimi Bapa, kami juga berdoa untuk Saron juga dan Elsa Bapa, yang berkati juga keluarga ini Tuhan, terlebih dalam pelayanan Saron juga Tuhan, Kau terus bekerja dalam kehidupannya Tuhan, biarlah Roh Kudus terus pimpin, terus tuntun dia dalam setiap pelayanannya juga Bapa, supaya bisa Tuhan bertumbuh Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, baik juga usaha mereka juga Tuhan yang mereka berada Tuhan, biarlah terus Tuhan kirimkan Tuhan pelanggan-pelanggan untuk bisa Tuhan usaha mereka dipakai Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa khususnya untuk Elsa juga Tuhan, di mana dia sedang mengandung Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk Elsa supaya terus berikan kekuatan dan kesehatan Elsa Tuhan. Dia tak mengandalkan Engkau Tuhan. Sukacita-Mu mengalir dalam hati dia. Ada damai sejahtera turun untuk Elsa Bapa. Baik-baik yang ada di dalamnya juga Tuhan. Bisa sehat Tuhan. Waktu melahirkan nanti, kami percaya dan Tuhan perlancar semua Bapak, semua tim dokter yang menangani perawat juga Tuhan, Tuhan berkati supaya mereka juga bisa melayani dengan baik Tuhan Yesus, sehingga Elsa dan bayinya juga tetap sehat kuat daripada Engkau Bapak. Tuhan kami berdoa untuk segala kebutuhan mereka, untuk persalinan dan semua kebutuhan mereka sehari-hari juga Tuhan, keperluan mereka, biar Tuhan cukupkan semuanya. Tuhan bukakan pintu berkat untuk keluarga ini Bapak. Kami percaya Engkau mengasihi keluarga ini dan Engkau terus menolong keluarga ini, berikan yang terbaik untuk keluarga ini. Baik Sarah juga Tuhan berkati dia Tuhan dalam setiap cita-citanya Tuhan.
Tuhan yang tahu, Engkau berikan yang terbaik untuk masa depan Sarah. Terima kasih, amin Terima Tuhan. kasih Tuhan, kesehatan daripada Engkau yang didapatkan. Tuhan, kami mau serahkan keluarga Pastor Mimi ke dalam kasih-Mu Bapa. Terima kasih. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap PK yang ada di Tangsel, Yes. Pak Riman, Pak Dwi, Pak Fatur, Pak Rolin, Pak Saron, juga semua tim Dalam nama PK, Tuhan Tuhan. Yesus. Kami berdoa Benar, amin. supaya Tuhan urapi setiap para PK, Oh, Tuhan yang Jesus. berikan terus semangat baru, urapan Benar baru, Tuhan. hati Benar setiap keluarga Tuhan. mereka, Setiap berkati hubungan setiap Tuhan. usaha, pekerjaan, pelayanannya, Tuhan Tuhan yang Yesus. berkati, Amin berkati Tuhan. segala kebutuhan mereka juga, Tuhan yang cukupkan semuanya. Tuhan terus berikan hikmat, Tuhan terus berikan semangat baru, Yes. supaya setiap mereka kami juga tetap bersemangat, Tuhan Yesus. Terlebih juga semua anggota kesan kami juga, mereka juga terus semangat Tuhan Benar dalam Tuhan, menjalani di mengikuti. masa-masa sulit ini Tuhan. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya perlindungan kasih-Mu selalu menyertai setiap PKM di Tangsel Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk semua kami yang ada mengikuti kesan online pada malam hari Ya ini Tuhan, Bapa, untuk Pak Dwi, yang tidak keluarga kami Pak sebut Dwi, satu persatu Tuhan, Tuhan. untuk keluarga Bu Percaya Tuhan, Engkau Sarina, melihat Pak setiap kerinduan Yes, kami masing-masing. Purnama, Engkau Tuhan menilik Pak hati Andi, kami Bapa. Pak Biarlah Tuhan Fatur, jamah Bang hati kami. Putra, Biar Tuhan, Tuhan terus lindungi Bang Meli, keluarga Bu kami Karti, pribadi, William, dan kasih Cada, pribadi Tuhan, Tuhan. dan Biar Roh teman-teman Allah kami. terus bekerja untuk setiap kami Bapa. Kami Amin. percaya Tuhan, setiap permasalahan-permasalahan yang juga kami hadapi sekarang di masa sulit ini, Tuhan tolong kami Bapa. Dalam setiap teman-teman kami ada yang sakit juga, Tuhan sembuhkan mereka Tuhan. Dengan Amin. bilur-bilur-Mu Tuhan, Engkau yang sembuhkan dalam nama Yesus Dalam Tuhan. nama Yesus. Doa juga untuk teman kami yang sedang mencari pekerjaan. Tolong Tuhan berikan yang Haleluya. terbaik untuk teman-teman kami yang membutuhkan Bapa. Tuhan kami teringat untuk Pak Roni juga, berkati dia dalam pekerjaannya juga Tuhan. Benar Berkati Tuhan. Ike juga Tuhan, berkati Tuhan. Seisi rumahnya, sekeliling rumahnya Tuhan. Kau pagar dengan malaikat-Mu. Biar Roh Allah Jauhkan bekerja segala di keluarga gangguan, Bu Ike Bapa. jauhkan segala Terus roh jahat, Tuhan, kami Roh tolak Allah itu dalam Yesus. menyertai Jesus. keluarga ini Amin. Tuhan. Segala kuasa-kuasa mereka, kegelapan, keluarga roh-roh mereka. jahat, Dalam nama membunuh Tuhan pembuluh Yesus. saudara, Allah Tuhan yang menjaga sekeliling rumah. yang mengganggu Dalam damai nama Tuhan sejahtera Yesus. keluarga Pak Roni dan Bu Ike. Dalam Kami nama berdoa, Tuhan kami Yesus. patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Engkau iblisnya engkau dari keluarga ini Tuhan. Kami percaya rumah ini adalah milik-Mu Tuhan. Engkau mengasihi keluarga ini. Engkau selalu melindungi keluarga ini Bapa. Engkau terus Tuhan pelihara keluarga ini. Dan berkati keluarga ini Tuhan. Jagai di sana Tuhan Pak Roni, Bu Ike dan Haleluya. Iran dan juga Bayu Tuhan Yesus. Dan mereka tetap berharap kepadamu, mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan mereka. Dan kami percaya Tuhan, Kau tidak pernah sia-sia Tuhan orang yang berharap kepadamu Tuhan. Kau akan memberikan yang terbaik Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang baik, yang selalu mengasihi kami, yang selalu menuntun kami dalam setiap langkah kami. Itu saja yang kami andalkan dalam hidup kami Tuhan. Dan Roh Allah terus bekerja untuk kami semua yang hadir pada malam hari ini dalam kesan keluarga ini Tuhan. Supaya kami tak bersatu hati, saling bergandengan tangan, saling menguatkan, saling mendoakan satu dengan yang lain Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang tidak hadir di Komsel Online. Dimanapun mereka berada, Engkau berkati mereka Tuhan, apapun yang mereka hadapi, Tuhan Engkau yang terlebih besar Tuhan. Apapun mereka yang butuhkan, Engkau yang cukupkan Tuhan Yesus. Dan kami percaya walaupun kami tidak bertemu satu sama lain, Tuhan kami tetap berhubungan satu sama lain Tuhan. Kami tetap sahabat dan keluarga di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih, kami serahkan waktu yang indah ini hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan sampaikan kami minggu depan untuk bawa teman-teman kami juga yang sudah lama tidak hadir di kesan online ini, saling menguatkan dan saling mendoakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mantap. Mari kita foto dulu sebelum kita berpisah. Udah semua on nih videonya nih, mantap nih. Oke. Yuk, dalam 1, 2, 3. Oke, luar biasa. Sampai bertemu lagi minggu depan. Minggu ini dan khotbah Pak Tommy Simanjuntak dari Jakarta pasti akan memberkati. Oke, sampai bertemu minggu depan. God bless. Tuhan memberkati. Dadah, Magda. Dadah, Magda.